Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Bu. Sehingga izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama dia Faiz Diva Abdullah, Prodi MTP 2B. Nomor induk taruna 2140331. Izin, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait mata kuliah analisis dampak lingkungan yang menghubungkan antara pembangunan di Indonesia. Tema yang saya ambil pada kali ini adalah analisis dampak lingkungan pembangunan jalan tol. Pada halaman pertama, yaitu penjelasan terkait analisis dampak lingkungan, atau yang biasa disebut dengan AMDAL. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizin usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha atau kegiatan. Boleh dikatakan, AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Jadi, apa-apa yang menjadi pembangunan di Indonesia ataupun dimanapun, sebelumnya akan melewati proses atau fase daripada analisis dampak lingkungan. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menganalisis dampak yang terjadi terkait proses pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah. Dan khususnya analisis dampak lingkungan ini sangat berpengaruh pada benefit yang diterima oleh masyarakat, baik buruknya terhadap masyarakat. Pada tema kali ini saya akan membawakan analisis dampak lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol. Jalan tol termasuk infrastruktur beserta fasilitas yang memerlukan pengelolaan yang baik sebagai aset negara yang dioperasikan oleh operator jalan tol dalam bentuk konsensi operasional. Oleh karena itu, salah satu kewajiban manajemen jalan tol adalah menyusun dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk apa? Untuk memperoleh izin lingkungan, baik untuk jalan tol yang masih dalam taraf perencanaan maupun jalan tol yang sudah lama beroperasi, tapi masih belum mempunyai dokumen. Nah, sebelumnya, analisis dampak lingkungan itu tidak hanya berpengaruh pada sebelum masa pembangunan, namun juga yang sudah dijelaskan tadi, pada proses tahap operasi jalan tol tersebut juga masih terdapat dampak lingkungan yang perlu dianalisis oleh pihak yang berwenang. Apabila jalan tol yang direncanakan atau yang sudah beroperasi tidak memiliki izin lingkungan, maka manajemennya akan terkena sanksi pidana maksimum 3 tahun pidana dan denda maksimum 3 miliar. Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk jalan tol saja, melainkan juga untuk semua rencana usaha atau kegiatan yang sedang dalam pembangunan. Fasilitasnya seperti bandara, pelabuhan laut, jalan kereta api, bendungan, jembatan, sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, dan pembangunan lainnya. Nah, pada pembangunan jalan tol yang saya bawakan ini, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam prosesnya. Metode AMDAL untuk rencana jalan tol yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 16 pada tahun 2012, yang secara garis besar mencakup ada 4 metode, yaitu metode pelingkupan untuk penentuan jenis dampak yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian. Yang kedua, metode pengumpulan dan analisis data dari rona lingkungan, di mana pengumpulan dan analisis data ini berguna untuk apa-apa yang menjadi persiapan dalam pembangunan dan analisis dari lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah metode perakiraan pentingnya dampak, memakai metode formal dan non-formal untuk perakiraan besarnya dampak, dan pemakaian 7 kriteria untuk penentuan sifat pentingnya dampak. Dan yang terakhir, metode evaluasi holistik menggunakan matrik dan bagian alir. Lalu pada halaman selanjutnya, terdapat beberapa hasil yang dibagi menjadi 2, di mana terdapat hasil analisis dampak lingkungan ketika tahap konstruksi dan hasil analisis dampak lingkungan ketika tahap pada saat beroperasi.
Nah, hasil analisis dampak lingkungan yang didapatkan pada tahap konstruksi terdapat beberapa poin, yaitu peningkatan keresahan masyarakat, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas tanah, penurunan sanitasi lingkungan, gangguan drainase, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan dan getaran, peningkatan kemacetan lalu lintas, penurunan aksesibilitas masyarakat, dan genangan air sekitar lokasi pembangunan. Nah, yang kedua, pada tahap operasi terdapat beberapa dampak lingkungan yang terjadi, yaitu peningkatan PAD atau peningkatan asli daerah, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, dan penurunan aksesibilitas masyarakat. Nah, mungkin balik lagi pada patch sebelumnya, beberapa dari analisis dampak lingkungan ini mungkin sudah ada solusi yang digarap oleh pihak yang berwenang dalam pembangunan jalan tol. Gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir komplain dan protes dari masyarakat dan meminimalisir apa yang didapatkan oleh masyarakat yang mungkin merugikan bagi mereka. Yaitu contohnya peningkatan keresahan masyarakat. Nah, untuk peningkatan keresahan masyarakat ini sudah jauh sebelum dari pembangunan besar-besaran, mungkin pihak berwenang sudah melakukan sosialisasi terkait pembangunan apa yang akan dibangun di sekitar masyarakat, kemudian apa dampaknya, lalu kemudian solusinya untuk diberikan kepada masyarakat. Mungkin solusi utama adalah sosialisasi, yaitu gunanya agar masyarakat mendapatkan informasi terkait pembangunan tersebut. Dan berikutnya, masyarakat akan paham dengan pembangunan, baik buruknya pembangunan, serta lainnya. Kemudian penurunan kualitas air permukaan, atau bisa dibilang mungkin efeknya untuk masyarakat adalah airnya akan lebih sedikit kotor ketika pembangunan. Nah, untuk solusi ini, mungkin pihak yang berwenang akan melakukan kerjasama dengan mungkin perusahaan air yang ada di sekitar masyarakat agar tetap menopang dan membantu jalannya air bersih yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian peningkatan timbulan sampah. Peningkatan timbulan sampah ini harusnya pihak berwenang sudah melakukan kerjasama dengan pihak kebersihan, pihak keamanan kebersihan yang berada di kota tersebut. Sehingga setiap harinya atau setiap minggunya sampah-sampah yang tertimbun dari pembangunan sudah dibawa dan dibersihkan oleh mereka. Nah, sampai pada halaman terakhir, yaitu kesimpulan. Untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan, pada patch sebelumnya, dampak yang harus dikelola dan dipantau relatif cukup banyak, karena dampak tersebut belum terjadi dan masih terbayang-bayang dan masih terfikirkan apa yang akan terjadi ketika masa tahap perencanaan. Dan perlu dilakukan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasinya. Mungkin segala kemungkinan terjadinya dampak lingkungan yang bersifat negatif dan merugikan bagi masyarakat, serta komponen lingkungan lainnya pada seluruh tahap kegiatan. Nah, untuk jalan tol yang sudah beroperasi, dampak yang harus dikelola dan dipantau relatif sedikit, karena hanya dampak pada tahap operasi saja, dan besar dan pentingnya dampak bisa diukur karena sedang terjadi dan masih akan terjadi. Jadi, perbandingan ini cukup relatif, cukup signifikan ketika pada tahap perencanaan pembangunan serta pada tahap operasi, di mana pada saat tahap perencanaan pembangunan, banyak hal-hal yang mungkin akan diawasi oleh pihak berwenang terkait apa yang akan didapatkan oleh masyarakat. Karena mungkin itu akan banyak merugikan masyarakat. Nah, untuk ketika beroperasi, hanya beberapa sedikit yang akan dipantau oleh pihak berwenang, karena masalah-masalah yang akan timbul sebelumnya sudah teratasi oleh pihak yang berwenang. Mungkin cukup dari saya terkait presentasi analisis dampak lingkungan pembangunan jalan tol yang dilakukan di beberapa kota. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.